Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang providensia Allah. Ya, kita akan belajar tentang pemeliharaan Allah yang besar bagi umat yang sangat dikasihinya. Untuk itu mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayat yang ke-35. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa atas kehidupan Rasul Paulus, dan kita akan melihat bersama bagaimana implikasinya bagi kehidupan kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan, supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut, "Salam dari Claudius Lysias.
kepada wali negeri Felix yang mulia, orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku mendengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Puji Tuhan. Haleluya. Berbicara mengenai providensia Allah, berbicara mengenai pemeliharaan Allah atas umatnya, maka Alkitab menyatakan kepada kita suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Satu kebenaran yang akan menghibur setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa Allah itu setia memelihara umatnya. Bahwa Allah setia memelihara saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu percaya ada di dalam pemeliharaan Allah yang maha besar? Puji Tuhan. Nah, di dalam pemeliharaan Allah, saya mau menyatakan bahwa tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dalam pemeliharaan Allah, Tuhan itu mengendalikan setiap peristiwa. Tuhan itu mengendalikan setiap momen dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Itu sebabnya kita bisa percaya bahwa hari-hari yang kita jalani, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, apakah itu hari-hari baik, apakah itu hari-hari buruk, apakah itu tantangan dalam pelayanan, apakah itu masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, semuanya itu terjadi dalam kendali Tuhan. Semuanya itu terjadi dalam kontrol Tuhan. Semuanya itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan untuk kebaikan umatnya. Kita membaca di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam konteks pemeliharaan Allah yang besar bagi kita, mari jangan ada yang berkata, kok malang ya nasibku gitu ya. Atau jangan suka nyanyi, betapa malang nasibku. Ada yang merasa malang nasibnya hari ini? Halo? Kalau kita dipelihara oleh Tuhan, kita tidak mempunyai nasib yang malang. Amin. Sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan ada yang berkata pada dirinya, tidak ada lagi yang dapat kuperbuat untuk merubah situasi hidupku. Tidak ada masa depan lagi bagi diriku. Jangan ada yang mengatakan seperti itu. Jangan ada yang sampai-sampai putus asa. Saudara, saya membaca beberapa berita, ada orang-orang yang
karena merasa malang nasibnya, kan begitu ya. Tidak ada sesuatu yang dapat dia lakukan untuk merubah situasi hidupnya, maka dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jangan ada yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan itu memelihara kita. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia pasti akan menolong kita dengan kuasa-Nya yang besar. Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan yang nyata ini itu dinyatakan di dalam keselamatan yang dialami oleh Rasul Paulus ya, dari ancaman pembunuhan yang direncanakan oleh sekomplotan orang Yahudi. Lebih dari 40 orang mereka telah berniat ya dengan mengutuk diri. Mereka tidak akan makan, tidak akan minum sampai mereka membunuh Paulus. Ini ancaman yang sangat serius Bapak Ibu. Tidak hanya sangat serius, ini ancaman yang sangat terencana. Komplotan orang Yahudi ini bekerja sama dengan mahkamah agama, dengan kepala-kepala orang Yahudi untuk menjebak Rasul Paulus dan ingin membunuhnya. Tetapi sungguh luar biasa. Di tengah ancaman pembunuhan itu, Tuhan melindungi Paulus dengan cara yang tidak terduga. Amin. Tuhan melindungi Paulus dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun juga. Kalau saya pikir-pikir, siapa yang dapat lolos dari rencana pembunuhan ini? 40 orang lebih loh saudara ya. Bersepakat mengutuk diri, gak akan makan, gak akan minum sampai Paulus mati. Rencananya sangat-sangat rapi. Tetapi kalau Tuhan memelihara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sungguh luar biasa ya, Tuhan itu memakai kemenakan atau keponakan Rasul Paulus ya. Seorang anak kecil ya, disebut sebagai orang yang masih muda. Mungkin usianya masih belasan tahun ya. Maksimalah 20 tahun, mungkin kira-kira seperti itu. Dan dia memakai kepala pasukan Romawi, orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya. Dan dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajarkan bahwa Allah itu sanggup memelihara kita. Bahwa Allah itu sanggup menolong kita, dia bekerja dengan cara-cara yang rahasia. Dia bekerja dengan cara-cara yang tersembunyi, tetapi buahnya nyata dalam setiap kehidupan umatnya. Mari, saya akan menyampaikan beberapa poin yang sangat indah untuk kita pahami, untuk kita terima, dan kita syukuri dalam hidup ini. Berkenaan dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, terkhusus melalui pengalaman Rasul Paulus ini. Pertama, saya mau menyampaikan bahwa ternyata yang namanya cobaan dalam kehidupan, yang namanya ujian dalam hidup itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Apakah kita mau menerima bahwa cobaan hidup, bahwa ujian hidup dalam pelayanan ini adalah bagian dari kehendak Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ya, tentunya kita semua menyadari bahwa melayani Tuhan itu indah ya. Semua kita ingin melayani Tuhan. Saya yakin kita semua punya kerinduan yang sama. Namun demikian, ada pemikiran yang salah ya, bahwa seringkali orang berpikir kalau kita melayani Tuhan maka semuanya akan baik-baik saja. Seperti minggu lalu saya sampaikan, kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan maka tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada persoalan, tidak akan ada masalah. Tetapi saudara, kalau kita membaca di Alkitab, kita jelas-jelas diberitahu bahwa tidak ada seorang pun ya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang bebas dari yang namanya cobaan. Tidak ada seorang pun dari orang-orang beriman, orang-orang yang melayani Tuhan, yang bebas dari ujian, yang bebas dari tantangan, yang bebas dari pergumulan.
Jadi sekali lagi salah kalau kita berpikir bahwa dengan melayani Tuhan kita dibebaskan dari segala masalah, dibebaskan dari segala pergumulan. Itu salah. Contohnya Rasul Paulus. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Dia adalah seorang rasul yang sangat luar biasa. Yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan sebagai rasul yang sangat luar biasa, tanpa dikecualikan, dia mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Tanpa dikecualikan, dia mengalami berbagai-bagai macam pergumulan. Dia mengalami berbagai-bagai macam kesulitan, baik dalam kehidupan maupun di dalam pelayanannya. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus pasal 11. Supaya kita paham akan hal ini. Ayat 23 sampai 28. Ini Paulus ya, seorang beriman, seorang pelayan Kristus yang sejati. Dia mengatakan seperti ini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah. Dia seorang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan ya, lebih sering dalam penjara. Nah, ada pencobaan. Didera di luar batas. Wow. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi dia dipukul 39 cambukan Bapak Ibu. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Betapa hebatnya tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini Rasul Paulus ya. Dia melayani Tuhan dengan giat, tetapi Tuhan tidak mengecualikan dia, melepaskan dia dari penderitaan, tidak sama sekali. Bahkan di dalam Kisah Rasul 23 tadi kita membaca, kita melihat bagaimana hidupnya diancam oleh bahaya maut yang sangat-sangat mengerikan. Ya, oleh komplotan 40 lebih orang yang telah bersepakat dan mengutuk diri untuk membunuh dia. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar menerima kebenaran ini. Mungkin pada awalnya sulit, tetapi ini realita yang tidak bisa kita bantahkan. Bahwa cobaan, bahwa ujian itu adalah bagian dari hidup orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, dan yang melayani Tuhan. Paulus tidak terkejut dengan penderitaannya, dan saya berharap kita juga tidak menjadi orang-orang yang terkejut karena cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Sekali lagi, pencobaan hidup, ujian itu adalah bagian yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita umatnya, bagi kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya dan melayani Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu mau beribadah kepada Yesus? Amin. Kalau kita benar-benar mau hidup beribadah di dalam Kristus, artinya kita harus siap
menderita. Amin. Karena firman-Nya jelas. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi artinya bahwa penderitaan, cobaan, ujian itu adalah bagian yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat ketebusannya. Bagi orang-orang yang melayani Dia. Bukankah juga Tuhan tidak pernah berjanji bahwa pelayanan akan selalu mulus, bahwa pengiringan kita kepada Tuhan akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan melindungi kita, bahwa Dia akan melepaskan kita dari hal-hal yang buruk. Amin. Itu janji Tuhan. Coba kita baca Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan tidak berjanji mengikut Dia bebas masalah, tanpa pergumulan, tidak. Tetapi Dia mengatakan di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Aku akan menguatkan kamu, aku akan menolong kamu, aku akan menghibur kamu. Ini realita yang harus kita pahami, yang harus kita terima sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa penderitaan adalah bagian yang Tuhan tetapkan bagi kita yang mengasihi Dia. Coba kita baca lagi Yohanes 17 ayat 14 sampai 15. Ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus ya. Yohanes pasal 17 ayat 14 dan 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Perhatikan itu. Dunia membenci murid-murid Tuhan. Dunia membenci orang-orang percaya. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pencobaan, berbicara mengenai ujian dalam hidup dan pelayanan, itu adalah bagian dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa pencobaan, ujian itu adalah bagian dari peperangan rohani. Ya, peperangan rohani. Coba kita lihat Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka itu akan menjadi ancaman bagi kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau kita mengancam kuasa-kuasa kegelapan, maka kuasa-kuasa kegelapan akan menyerang kita. Dan kalau Allah mengizinkan kita mengalami serangan, Allah sedang melatih kita, Allah sedang menguatkan kita, Allah sedang memproses kehidupan kita, Allah sedang membentuk kehidupan kita. Bahkan Paulus berkata seperti ini dalam Roma, ya bahkan kita malah bermegah dalam penderitaan kita, karena justru dalam penderitaan kita semakin tekun mengiring Tuhan, dan dalam ketekunan mengiring Tuhan kita akan menjadi pribadi yang utuh, ya, yang sempurna dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan, jangan terkejut kalau ternyata cobaan, kalau ternyata ujian itu justru datangnya dari orang-orang yang beragama. Dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Contohnya orang-orang Yahudi yang melawan Paulus adalah orang-orang yang beragama. Komplotan dengan mahkamah agama, kepala-kepala agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka menganggap
rencana membunuh Paulus sebagai ibadah kepada Tuhannya. Mereka berpuasa untuk melakukan itu. Ternyata tantangan tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Makanya mari kita waspada. Ya, jangan kecewa kalau ternyata ada orang-orang yang mengaku percaya, mengaku bertuhan, tetapi justru menghambat pekerjaan Tuhan. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, tetapi kita tidak perlu lemah, tidak perlu putus asa. Sebab kita akan melihat kebenaran yang kedua, bahwa kekuatan jahat, sejahat apapun juga, itu tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkan rencana Allah atas setiap kehidupan anak-anaknya. Dan ini kita lihat dari kisah Rasul Paulus ini, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, 40 orang lebih telah bersumpah dengan mengutuk diri, ingin membunuh Rasul Paulus. Dan kalau ini berhasil, maka rencana Allah untuk Rasul Paulus bersaksi ke Roma itu akan gagal. Tetapi sungguh luar biasa kita membaca bahwa kekuatan jahat itu 40 orang lebih yang bersumpah sambil mengutuk diri untuk membunuh Paulus, itu tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya, minggu lalu saya sampaikan bagaimana Tuhan mau Paulus itu bersaksi di Roma. Dan kehendak Allah ini tidak dapat digagalkan oleh rencana jahat orang-orang Yahudi itu. Dan kita tahu pada akhir perjalanan hidup Paulus, Paulus sampai di Roma juga memberitakan Injil di sana, Bapak Ibu ya. Saya mau mengatakan, ya ada kebenaran yang sangat menguatkan kita semua, yang sangat menenangkan kehidupan kita. Tidak ada satu kuasa pun yang ada di atas muka bumi ini, sebesar apapun, yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu yakin Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita semua? Dan percayalah, Tuhan akan membawa kita sampai pada rencana itu. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Kalau kita membaca di Mazmur pasal 2 ayat 1-4, kita membaca bagaimana Tuhan itu mencemooh musuh-musuhnya ya. yang berencana menggagalkan rencananya. Saudara, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menggagalkan kehendak Tuhan. Coba kita lihat Mazmur pasal 2 ayat 1-4. Tuhan mencemooh musuh-musuhnya. Ya, saya baca untuk kita sekalian Mazmur pasal 2 ayat 1-4. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ini rencana jahat untuk umat Tuhan ya. Ini rencana jahat untuk orang-orang percaya. Ini rencana jahat untuk Mesias. Ayat yang kedua, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Amin. Bapak Ibu jangan pernah takut terhadap konspirasi jahat kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Jangan takut terhadap orang-orang yang mungkin merencanakan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Loh, amin Bapak Ibu. Mari kita percayakan hal itu. Ya, jangan menjadi orang-orang yang merasa tak berdaya. Aduh, musuhku terlalu kuat. Aduh, banyak yang ingin menghalangi langkahku. Aduh, tidak ada harapan. Jangan saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Mari kita berkata seperti pemazmur itu. Sekarang tegaklah
kepalaku, hadapi musuhku. Amin. Saudara berani menegakkan kepala terhadap semua tantangan? Amin. Jangan takut. Sebab Tuhan memelihara kita. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. 40 orang yang telah bersumpah dan yang telah mengutuk diri ini tidak berdaya. Karena Tuhan berdaulat mengatur segala sesuatunya. Pada akhirnya Paulus dijaga oleh 470 prajurit Roma, saudara. 40 orang lebih mau membunuh Paulus, tetapi Tuhan memberi pembelaan dengan 470 orang pasukan Roma, 200 tentara, 70 orang penunggang kuda, 200 tentara dengan bersenjatakan lembing, mengawal Paulus tiba di Kaisaria dengan selamat. Amin. Yang rencananya menjadi akhir dari hidup Paulus, yang rencananya menjadi kehancuran hidup Paulus, menjadi kemenangan yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita mau masing-masing bersaksi, saya percaya kita dapat mengatakan kalau kita sampai pada keadaan kita hari ini, kita telah menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Ya, mungkin dulu ada orang-orang yang mau menjegal kita, yang mau menghancurkan kehidupan kita, yang mau memfitnah kita, yang mau menggagalkan kita. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan sanggup menolong kita sampai pada rencananya. Amin. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu berdaulat atas semua peristiwa. Bahkan ketika musuh itu tampaknya sangat kuat, bahkan ketika musuh itu tampaknya sangat berbahaya, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hal yang ketiga, saudara, ternyata Tuhan itu bekerja melalui pemeliharaannya yang seringkali tidak mencolok, ya, yang seringkali tidak terlihat. Ya, tentunya kita semua senang ya kalau kita melihat mujizat yang luar biasa, ya, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran. Tetapi saya mau mengatakan bahwa seringkali Tuhan itu bekerja secara rahasia. Tuhan itu seringkali bekerja secara diam-diam, tidak terlihat. Atau kalian boleh saya katakan, Tuhan itu bekerja di balik layar, saudara. Tuhan tidak selalu membuat mukjizat yang besar yang langsung dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Tidak. Tetapi Tuhan itu mengatur setiap peristiwa. Tuhan itu mengatur setiap kejadian. Tuhan itu mengatur langkah-langkah kehidupan orang yang berkenan kepadanya. Coba perhatikan dalam kisah ini, ya. Ya, di tengah-tengah pergumulan yang begitu hebat, rencana jahat dari 40 orang lebih ini, saudara, tiba-tiba Tuhan menggunakan seorang muda, ya, kemenakan Rasul Paulus, keponakan Rasul Paulus. Bagaimana seorang muda ini bisa mengetahui rencana penghadangan itu? Bagaimana seorang muda ini bisa mengerti dan mengetahui rencana pembunuhan Paulus itu? Apakah ini satu kebetulan? Saya yakin tidak. Bapak Ibu, ini tidak kebetulan. Amin. Pasti Tuhan yang membuat anak muda ini, kemenakan Paulus ini, mengetahui rencana jahat orang-orang Yahudi untuk membunuh Rasul Paulus. Saya yakin ini tangan Tuhan yang bekerja untuk melindungi Rasul Paulus. Dan tidak hanya itu, yang membuat saya heran, kenapa orang muda ini tidak takut, ya, tidak lari, tidak sembunyi, melihat pamannya akan dibunuh, tetapi dia memberanikan diri, dia menjumpai kepala pasukan, dia menjumpai pengawal yang berjaga-jaga di penjara Paulus, dia menjumpai Rasul Paulus dan memberitahukan rencana itu. Saya pikir ini membutuhkan keberanian yang sangat luar biasa. Tetapi mengapa itu bisa terjadi? Apakah itu sesuatu yang alami? Saya yakin Tuhan yang menggerakkan anak muda ini. Amin.
Dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan menggunakan kepala pasukan Romawi, seorang kafir ya, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk bertindak melindungi Paulus. Bagaimana dia bertindak menjaga Paulus, menjaga keselamatan Paulus. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja, bahkan orang-orang yang mungkin tidak berdaya, orang-orang muda, orang-orang yang tidak mengenalnya untuk melaksanakan kehendaknya. Makanya jangan meremehkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengerjakan rencananya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berada dalam situasi yang sulit, ya, mungkin kita tidak melihat mujizat Tuhan. Mungkin kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dia sedang bekerja, hanya seringkali tidak terlihat. Tahu-tahu kita mendapatkan berkat. Amin. Tahu-tahu kita mendapatkan pertolongan. Tahu-tahu kita mendapatkan jawaban. Inilah Tuhan yang memelihara kita dengan cara-cara yang bahkan sangat sederhana, dengan cara-cara yang tidak mencolok, dengan cara-cara yang tidak terlihat, tetapi memastikan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, mengasihi kita, dan terus menolong kita. Amin. Yang keempat, saudara, kita akan belajar bahwa percaya kepada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita tidak berarti bahwa kita harus bersikap pasif. Ya, satu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu ya, Allah memelihara kita tidak berarti bahwa kita diam saja, tidak berarti bahwa kita pasif ya. Seperti kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan itu memelihara burung pipit, tapi kalau burung pipit tidak keluar sarang dan tidak cari makan, ya mereka tidak dapat makan, seperti itu ya. Kan seperti itu. Ya, demikian juga kita dengan orang-orang percaya. Realitas bahwa Allah memelihara kita tidak berarti bahwa kita harus pasif. Coba perhatikan kisah ini ya. Ketika Paulus mendengar tentang rencana pembunuhannya dari kemenakannya itu, dia tidak berkata seperti ini, tenang saja, Tuhan sudah menjumpai aku. Dia berkata, sebagaimana aku bersaksi di Yerusalem, maka aku harus bersaksi di Roma. Maka Tuhan pasti menolong aku. Aku diam saja, aku tidak usah berbuat apa-apa. Paulus tidak seperti itu. Tidak. Tetapi Paulus bertindak dengan bijaksana. Dia aktif. Dia menggunakan sumber daya yang dia miliki. Dia menggunakan potensi yang dia miliki untuk berupaya juga mengadakan pembelaan atas dirinya. Menarik sekali bahwa dia mengutus, dia memanggil seorang perwira dan dia berkata kepada perwira itu, tolong bawa ke kemenakanku ini, tolong bawa anak muda ini untuk bertemu dengan kepala pasukan, sebab ada sesuatu yang akan diberitahukannya kepada kepala pasukan itu. Bapak Ibu, ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin kita tidak pasif. Tuhan ingin kita menggunakan sarana yang ada sebagai tindakan dari pemeliharaannya atas kehidupan kita. Tatkala kita menghadapi masa-masa sulit, kita harus berdoa. Amin. Jangan diam Bapak Ibu. Saat-saat kita menghadapi masa-masa sukar, kita harus beriman. Kita harus bertindak sesuai dengan hikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan telah menetapkan tujuan dan sarana untuk mencapai rencananya itu. Makanya jangan hanya berserah secara pasif, tetapi lakukan bagian kita sambil terus mengandalkan Tuhan. Ya,
Ada sebuah kalimat yang sangat indah, ora et labora. Bekerja dan berdoa, jangan pasif. Berdoa, ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Melakukan yang terbaik sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika Rasul Paulus melakukan itu, sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kepala pasukan itu merespon dengan luar biasa. Dan saya yakin itu bukan terjadi begitu saja, tetapi tangan Tuhan yang menggerakkan orang ini. Ya, ketika dia berjumpa dengan anak muda itu, dia menarik ke samping, apa yang mau engkau katakan kepadaku? Dan anak muda ini berbicara dengan begitu berani. Tuhan, aku mendengar sekomplotan orang ingin membunuh Paulus. Dia berencana untuk menghadapkan Paulus kepada mahkamah agama seolah-olah mau mendapatkan informasi yang lebih teliti. Tetapi jangan dengarkan itu, sebab mereka sudah berencana membunuh Paulus. Dan luar biasa, Tuhan menggerakkan kepala pasukan ini untuk bertindak dengan cepat, bertindak dengan berani. Malam itu juga jam 9 malam, 470 tentara. Waduh, luar biasa. Mengawal Paulus keluar dari Yerusalem dan sampai ke Kaisarea dengan segala selamat. Mari Bapak Ibu, ya mungkin hari ini ada di antara kita yang menghadapi tantangan yang besar dalam hidup. Mungkin dalam rumah tangga, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah pelayanan, apa saja. Tuhan ingin kita tahu bahwa tidak ada satu situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia ingin kita tahu bahwa Dia berkomitmen untuk memelihara kita. Dia adalah Allah yang memelihara kita. Dia seringkali bekerja di balik layar dan rencananya tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga. Itu sebabnya pesan firman Tuhan malam hari ini, mari kita beriman kepadanya. Amin. Jangan ragu, jangan bimbang. Mari kita bertindak dengan hikmat. Dan mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap situasi kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini engkau merasa ditinggalkan sendirian, tetapi percayalah, Dia hadir. Dia menyertai kita. Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.